Amin, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Puji Tuhan, Shalom. Kita tetap bersyukur ya, masih memiliki kesempatan untuk beribadah bersama. Pagi ini saya nggak akan ngajar, nggak akan berkhotbah, saya mau sharing saja. Gitu ya. Nah untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Ya, kita akan baca ayat mas yang sudah dikirimkan kepada WA kita semua. Ya, yaitu dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Ya. Kita akan baca bersama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah. Kami boleh bersama-sama ingin merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Bapak tolong urapi kami yang hadir pada pagi hari ini. Engkau juga urapi mereka yang sedang online di rumah atau di tempat masing-masing Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami, Kau sucikan hati kami. Dan Engkau juga menyembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu. Sehingga apa yang dibicarakan itu semata-mata adalah pewahyuan daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Tema pagi ini adalah Trust in God. Yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Trust in God. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menguraikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin menjelaskan arti kata trust. Trust itu artinya belief ya. Tetapi trust itu bukan sekedar belief saja, bukan sekedar percaya saja, tetapi strong belief, satu kepercayaan dengan kekuatan penuh, powerful ya. Percaya dengan kekuatan penuh artinya percaya dengan segenap akal budi, percaya dengan segenap jiwa. Percaya kepada siapa? Bergantung hanya kepada Tuhan saja. Berserah dan hanya mengandalkan Tuhan. Itu arti daripada trust in God. Cek Sunda nama. Kieu cenah. Temen ngandel ke pangeran. Manut nurut. Saur pangeran kieu nya kieu manut. Saur pangeran kitu nurut gitu. Pokok nama ngandel temen ka pangeran. Geus we siga kitu. Tadi Pak Rende bilang beres kabeh. Mengandalkan Tuhan Yesus beres kabeh. Oke, yuk kita telusuri nasihat Raja Salomo dalam Amsal yang baru saja kita baca tadi. Nah, yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Ya, tadi dikatakan trust in God. Nah, konteks nasihat Salomo percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati dapat dilihat di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-1. Ya, saya akan bacakan. Di sana dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau merupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ya. Tolong perhatikan kata anakku. Ya, udah dikasih liner ya. Itu di sana tunggal atau seorang. Mengapa nggak dikatakan hai anak-anakku? Artinya nasihat tersebut secara spesifik, secara khusus ditujukan hanya kepada orang-orang tertentu. Nasihat Salomo itu tidak ditujukan kepada semua orang. Padahal kita semua sudah tahu ya bahwa anak-anak Salomo itu pasti banyak.
Bukan hanya seorang saja, pasti banyak. Kenapa? Logikanya, jika Salomo itu istrinya banyak, masa anaknya cuma satu? Pasti banyak bukan? Nah, Alkitab juga tidak melaporkan bahwa Salomo memanggil seorang anak kandungnya secara khusus lalu memberi nasihat kepadanya. Enggak melaporkan seperti itu. Jadi nasihat Raja Salomo itu yang baru saja kita baca bisa saja merupakan gambaran perintah Bapa, bisa saja merupakan gambaran perintah Allah kepada orang-orang tertentu. Yaitu kepada orang-orang yang bisa mengakses tulisan Salomo yang hari ini tertulis di dalam Alkitab. Yaitu kepada orang-orang yang mendapat keselamatan membaca Amsal Salomo. Nah, pagi ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu sedang membaca Amsal Salomo, bagian dari Amsal Salomo. Jadi perintah itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita semua, baik yang sekarang ada di tempat ini maupun yang sedang online di rumah. Tolong perhatikan baik-baik. Perintah Tuhan saat ini adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Trust in God. Pertanyaannya, maukah kita percaya kepadanya? Tentu dengan segenap hati. Nah, taat kepada Tuhan itu bukan berarti karena kita takut dihukum kelak. Dan ada neraka dikatakan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, tetapi lebih mengarah kepada hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, dengan Bapa. Yaitu seperti harmonisnya hubungan seorang ayah dengan anak kandungnya sendiri. Hubungan baik seorang ayah dengan anak kandungnya sendiri. Di mana ayah atau bapak adalah pimpinan tertinggi di dalam keluarga. Bisa digambarkan seperti itu. Nah, gambaran hubungan batiniah antara anak dengan bapaknya itu terus terang tidak mudah untuk diungkapkan. Khususnya untuk saya sendiri. Karena musuh terbesar di hati saya adalah papa saya ketika saya belum bertobat. Ini sangat luar biasa sekali. Sampai akhirnya saya bertobat, ternyata hubungan itu enggak bisa lepas. Saya baru tahu ketika ayah saya tuh sangat mengasihi saya. Makanya waktu itu saya dikuepang, dikasihin ke orang lain. Karena kepercayaan beliau itu di dalam agama nenek moyang. Kalau anak pertama, ciong katanya dengan mamahnya, kasihin ke orang lain. 7 tahun saya tidak mengenal orang tua. Setelah saya tahu catatan beliau, aduh, ayah saya sangat mengasihi saya. Demikian juga Tuhan sangat mengasihi anak-anaknya. Walaupun kita tidak pernah mengerti bagaimana kasih Tuhan atas hidup kita. Ya, saya hanya bisa memberikan gambaran lewat satu kesaksian. Nah, di dalam keluarga sederhana itu ada seorang anak sejak kecil taat pada ortunya. Apapun yang dikehendaki dan hendak dilakukan oleh anak itu selalu minta persetujuan dari orang tuanya sendiri. Jika orang tuanya enggak setuju, tentu sedih. Tapi jika orang tuanya setuju, dia sangat sumringah. Anak itu juga pasti bertanya kepada orang tuanya ketika rencananya tidak disetujui orang tuanya. Tidak diizinkan orang tuanya. Namun setelah dijelaskan, walaupun mungkin tidak sesuai dengan pendapatnya, anak itu bisa menerima. Ya, anak itu tetap menghormati ortunya dan walaupun di hatinya bertanya-tanya, ya tetap sumringah.
setelah lulus SMA, ya, saatnya melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, dia minta restu pada orang tuanya supaya masuk jurusan yang sama sekali waktu itu belum terkenal. Saya nggak akan sebutkan ya jurusannya karena takut promosi atau iklan ya. Orang tuanya kurang setuju. Terus terang, wawasan orang tua waktu itu terlalu naif, terlalu sederhana. Namun buat anak kesayangannya waktu itu ayahnya ingin memberi yang terbaik. Setelah anak itu menjelaskan bahwa katanya 10 tahun ke depan jurusan pilihannya akan banyak dicari orang. Singkat cerita, setelah ortunya berkesempatan untuk datang pada salah satu perguruan tinggi terkenal di kota Bandung ini dan diperkenalkan dengan ketua jurusan yang dimaksud serta mendapat informasi yang cukup detail, barulah ortu itu dengan mantap mengizinkan dan merestui anak itu mengambil jurusan yang dia pilih, yaitu jurusan yang terbaik menurut anak itu. Ortunya masih nggak ngerti, tapi dia sudah mulai mantap karena ada penjelasan dari ketua jurusan yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kasus ini terus terang saya banyak belajar. Sebagai orang tua, saya ingin memberi yang terbaik tentu kepada anak kesayangan saya. Terlebih Allah Bapa kita di surga yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, pasti, saya katakan pasti ingin memberi yang terbaik kepada anak-anaknya. Syaratnya hanya satu, trust in God. Hubungan yang baik antara kita dengan Allah. Antara Allah dengan kita, hubungan yang baik itu adalah syarat kita bisa tahu bagaimana Allah sangat mengasihi kita semua. Yang kedua, trust in God dalam konteks iman dan perbuatan. Ini saya ungkapkan lagi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya terus terang sering salah paham. Sering salah di dalam memahami antara percaya, iman, dan perbuatan. Nah, beruntung pagi ini kita sedang sharing, kita sedang belajar tentang hal tersebut. Poin 1 tadi dikatakan kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu bukan sekedar, kepada Tuhan maksud saya bukan sekedar percaya, tetapi hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Trust in God mengandung arti beriman kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan. Dengan segenap kekuatan kita secara powerful. Ya. Yuk kita review sebentar Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pagi ini semua kita enggak pernah bisa melihat wujud Tuhan. Siapa yang sudah pernah lihat wujud Tuhan? Enggak ada ya. Karena ketika seseorang diizinkan melihat wujud Tuhan, pasti mati. Wong Musa saja tidak pernah melihat wujud Tuhan, hanya melihat dalam nyala api di semak-semak. Ya. Nah, Roma 10 ayat 17 mengatakan seperti ini. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbulnya memang dari pendengaran firman Kristus. Membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 26a dikatakan seperti ini. Karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu. Ya. Dan akan menghindarkan kakimu dari jerat, di belakangnya tulis gini. Pagi ini saya mau katakan bahwa iman itu bukan sekedar teori. Bukan sekedar pernyataan. Bukan sekedar ilustrasi-ilustrasi atau bukan sekedar apa yang ditulis. Ya. Iman juga bukan sekedar tindakan. Iman itu juga bukan sekedar tindakan. Iman itu bukan perbuatan manusia.
Iman itu adalah karya Tuhan atas manusia, karya Tuhan atas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan iman itu pemberian Tuhan. Tolong camkan ini. Iman itu adalah anugerah Tuhan di mana kita bersyukur atasnya. Sedangkan tindakan atau perbuatan yang baik dan benar itu adalah akibat daripada iman seseorang kepada Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat 6a, Alkitab melaporkan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sini di bawahnya dituliskan lengkap ya. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tolong perhatikan baik-baik. Artinya sebaik apapun perbuatan kita, jika tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tolong camkan itu baik-baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya mau kasih gambaran konteks iman dan perbuatan. Ya. Merek, ya, dengan legalitas tertentu, ya, metafora ini tolong perhatikan, itu secara hukum digambarkan secara iman. Sebagai iman maksud saya. Sedangkan produk dari merek tertentu dapat digambarkan sebagai perbuatan. Contoh, misalkan saya adalah pemegang merek tertentu yang sah, ya. Maka saya tentu boleh memasarkan merek dagang tersebut, produk tersebut dengan merek dagang tertentu yang sah. Tetapi jika tidak menghasilkan produk, walaupun saya punya merek dagang, apapun merek tersebut, itu nggak ada gunanya. Tanpa merek dagang yang sah, ya, apapun yang saya pasarkan itu nggak ada gunanya. Toh, jika tidak ada produknya, maka merek dagang itu bisa dikatakan tidak berguna atau mati. Saya punya merek dagang hebat, tapi kalau saya tidak punya produk, merek dagang itu nggak ada gunanya. Ngapain punya merek dagang, wong produknya aja tidak ada. Nah, sebaliknya suatu produk tanpa merek dagang yang sah, saya memproduk sesuatu tanpa merek dagang yang sah. Walaupun produknya keren, maka produknya itu bisa dinyatakan palsu. Jelas ya. Jadi yang terutama adalah punya mereknya dulu yang sah dan legal, ya. Maka produknya bisa dengan bangga dinyatakan ini produk yang asli. Jadi kalau saya punya merek dagang dan saya punya produk, nah ini yang asli. Ya. Nah demikian juga dengan iman. Jika tidak menghasilkan buah yang baik dan benar, maka iman tersebut bisa dikatakan sebagai iman yang mati. Saya punya iman, tapi saya tidak punya perbuatan. Iman saya adalah iman yang bohongan, iman yang mati. Ya. Tapi sebaliknya dengan perbuatan, sebaik apapun perbuatan seseorang, jika tanpa iman yang benar yaitu trust in God, maka perbuatan itu bisa dinyatakan sebagai perbuatan yang palsu. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan gini. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Contoh yang dicatat Alkitab. Seorang imam dan orang Lewi itu nggak peduli pada seseorang yang pada saat itu butuh pertolongan. Mereka hanya lewat dari seberang jalan lalu buru-buru pergi begitu saja tanpa tindakan apapun. Kisahnya Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nanti di rumah dibaca saja, menarik sekali kisahnya. Nah, sedangkan orang Samaria itu melakukan perbuatan baik, ialah menolong orang lain. Jadi sebaik-baiknya perbuatan seseorang adalah tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya berguna untuk diri sendiri. Kalau saya melakukan perbuatan baik bukan untuk orang lain, itu berguna untuk saya sendiri. Dan berguna juga serta bermanfaat bagi sesama. Ya, tujuan menyenangkan hati Tuhan. Jika tidak,
maka perbuatan itu bisa dinyatakan palsu dan hanya pencitraan belaka. Saya bisa berbuat baik untuk pencitraan saya, tapi sesungguhnya itu palsu jika tanpa iman yang benar kepada Tuhan. Terlebih jika tanpa didahului dengan iman yang benar. Ya, maka perbuatan baik itu suatu hari kelak dinyatakan sebagai sesuatu yang kotor. Demikian firman Tuhan mengatakan. Nah, itulah yang dimaksud di dalam Matius 23 ayat 37 dan Yesaya 64 ayat yang ke-5. Ya. Di sana dikatakan, saya nggak akan bahas terlalu panjang. Ya. Yang dimaksud kesalehan manusia ibarat kain kotor atau seperti kubur yang dilabur putih bagian luarnya, sedangkan di dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai kotoran. Jadi yang terutama adalah iman terlebih dahulu. Trust in God. Tidak mungkin lepas daripada iman kepada Tuhan Yesus. Trust in God otomatis menghasilkan buah perbuatan baik. Ini sedikit kesaksian pribadi. Kasusnya sangat sepele. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Waktu itu kami sedang berjalan kaki bersama dengan seorang teman. Di tengah perjalanan saya melihat seseorang membungkuk mengambil paku skrup, runcing, berkarat. Kemudian orang itu mengamankannya ke pojokan tepi jalan. Ya. Setelah itu kami terus berjalan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi selidik punya selidik, ternyata orang tersebut mengamankan paku skrup, runcing dan membahayakan itu atas dasar dorongan dari nurani yang paling dalam. Kenapa? Paku skrup itu jika terinjak orang berbahaya, bisa infeksi. Kegiles ban kendaraan bisa bocor. Ya. Nah, saya mau katakan jika kita yakin kita memiliki iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, jika kita yakin memiliki iman yang adalah anugerah Tuhan, lalu kemudian di dalam hati ini ada satu dorongan untuk melakukan perbuatan baik dan benar, maka lakukanlah itu. Enggak peduli, jangan pedulikan apa kata orang. Dorongan itu dari Tuhan Yesus. Sebab dorongan itu adalah karya Roh Kudus yang menolong kita membuktikan kepada diri sendiri. Bukan untuk membuktikan kepada orang lain. Bahwa kita memiliki iman yang dari Tuhan. Ingat, iman itu bukan untuk diperdebatkan. Bukan juga untuk dinilai oleh orang lain. Bahwa kita memiliki iman yang benar. Saya lihat waktunya udah jam 9 ya. Saya sebetulnya ada 4 poin, tapi nanti kita lihatlah kalau waktunya nggak cukup ya 3 poin aja, nanti di KU 2 ya poin keempatnya. Tapi saya coba cepat aja. Ya biarlah Tuhan sendiri yang menilai, melihat sejauh mana ada iman di hati ini. Satu hari kelak Tuhan sendiri akan bertanya, adakah iman di bumi? Lanjut aja, sekarang yang ketiga, belajar melayani. Seorang akan yang lain oleh kasih Kristus. Itu terdapat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, implikasi trust in God atau percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu sesungguhnya tidak bisa lepas dari konteks melayani. Kita semua sudah mengetahui bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan yang begitu baik. Kita juga sudah terlebih dahulu memperoleh kemurahan akan kasih Kristus. Biarlah orang lain juga boleh merasakan kasih, pertolongan, kemurahan dari Tuhan Yesus melalui pelayanan yang dipercayakan kepada kita semua. Rasul Paulus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada poin kedua tadi dikatakan kita melihat contoh iman dari seorang imam dan orang Lewi. Sebaliknya ada perbuatan baik dari seorang Samaria. Padahal orang Samaria itu selalu dikategorikan sebagai masyarakat tersisih. Masyarakat yang enggak masuk hitungan. Karena satu dan lain hal, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa melayani seperti orang Samaria. Tapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya pasti, saya katakan pasti dengan cara-cara yang berbeda. Tentunya disesuaikan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pasti bisa melayani. Bapak, Ibu, Saudara dan saya bisa melayani di gedung gereja sebagai full timer atau relawan. Dan kita juga bisa melayani keluarga dan atau masyarakat di mana kita ditempatkan. Saya katakan pasti kalau kita mau. Nah yang keempat ya cepat saja. Yang keempat itu jangan mau diperalat oleh si jahat. Ini sangat menarik ya. Saya akan bacakan Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perhatikan kata sekarang. Nah ayat tersebut merupakan pernyataan Ayub. Ya, berkaitan dengan iman Ayub sendiri dan kedaulatan Tuhan. Nah, trust in God juga mengandung arti berani melawan kuasa kegelapan. Zaman sekarang, melawan kuasa kegelapan itu bukan dalam seperti cerita-cerita horor yang menakutkan tentang kuntilanak, pocong, genderuwo, dan atau monster-monster setan yang bisa membuat bulu kuduk ini berdiri. Bukan seperti itu. Melawan kuasa kegelapan adalah melawan kuasa-kuasa yang tidak nampak. Firman Tuhan mengatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Kuasa yang bisa mempengaruhi mental dan pikiran kita menjadi negatif. Kuasa yang tidak nampak itu sukanya apa? Memelintir, menjiplak firman Tuhan, memalsukan kebenaran firman Tuhan. Itu nyata. Walaupun kita nggak bisa lihat. Kuasa itu menjiplak firman Tuhan, memelintir, memalsukan, kemudian disebarkan. Seolah-olah benar. Nah, kuasa itu sering mengintimidasi anak-anak Tuhan yang bahkan hidupnya sudah baik dan benar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sudah baik dan benar pun kadang-kadang diintimidasi oleh kuasa-kuasa yang tidak nampak. Memang ini agak sulit untuk dimengerti, tapi ini adalah kenyataan di kehidupan zaman sekarang. Seorang pernah berkata seperti ini, saya selalu pergi ke gereja, membantu kegiatan gerejawi. Saya juga aktif di pelayanan. Ya, di lingkungan keluarga saya rutin membantu orang tua, membantu keluarga, bahkan memelihara anak-anak dengan baik. Tetapi saya sering bertanya dalam hati, kenapa sih hidup saya itu begini-begini terus? Ya, walaupun demikian saya tetap bersyukur. Ada banyak saudara seiman sering memberi penghiburan. Ujung-ujungnya tetap bersyukur, ini luar biasa orang ini. Walaupun di awalnya mengeluh. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, manakala mengalami pergumulan, permasalahan hidup, itu memang seringkali memunculkan pertanyaan di hati ini. Mengapa kok Tuhan izinkan semua masalah ini terjadi? Tadi saudara Randy, ya Bapak Randy mengatakan seperti itu. Mengapa Tuhan tidak menjaga atau mencegah semua itu? Padahal kita semua tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Artinya Tuhan sanggup membuat kondisi kita semua baik-baik saja, bukan? Nah, dari kisah Ayub, jika Bapak Ibu Saudara suka membaca Alkitab, ya, tadi saya ambil dari pasal terakhir, pasal 32, itu adalah statement pernyataan Ayub di saat-saat terakhir. Ya. Nah, dari kisah Ayub, ya,
Nanti kalau pengen gampang baca aja pasal 42 ayat 1 sampai 6. Saya akan ungkapkan di sini. Ini PR buat kita, ya. Ayub itu adalah contoh figur orang benar dan takut akan Tuhan. Tetapi mengalami bencana dan malapetaka tanpa Ayub sendiri tahu apa alasannya. Ya, tapi ternyata penderitaan yang ia alami membuat dirinya, membuat Ayub lebih bertumbuh dan makin beriman kepada Allah. Makin trust in God. Ayub lebih mengenal Allah dengan benar. Ya. Dikatakan sekarang, perhatikan kata sekarang dari ayat yang baru saja kita baca tadi. Itu menunjukkan adanya perubahan yang nyata dalam hidup Ayub. Dulunya Ayub itu hanya mengenal Allah dari perkataan orang saja. Ada banyak orang-orang sekarang hanya mengenal Allah dari khotbah-khotbah. Ada banyak yang kata orang, tapi tidak mengalami sendiri antara hubungan baik dengan Allah. Tidak mengalami sendiri antara trust in God. Ayub mengatakan, sekarang Ayub sendiri ya mengalami bahwa Allah yang ia sembah itu Allah yang lebih dahsyat, Allah yang lebih mulia, Allah yang lebih kudus dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Karena dulu Ayub hanya mengenal dari kata orang. Nah, demikian juga pada pagi hari ini, biarlah kita mengenal Allah bukan hanya dari kata orang, tapi hanya dari hubungan baik kita dengan Tuhan. Trust in God itu bukan hanya slogan, bukan hanya tema, tetapi trust in God adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan demikian si jahat itu nggak akan bisa menipu dan memperalat orang yang hubungannya baik dengan Tuhan. Saya cukupkan firman Tuhan. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan ini juga boleh menguatkan hati kita semua, khususnya hati saya yang terus terang. Saya seringkali juga bulak-balik dunia, bulak-balik dengan pengertian, tapi trust in God itu membuat kita akan mantap hubungan dengan Tuhan. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kami undang saudara bangkit. Kembali saudara, hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Trust in God. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap akal budi kita. Dengan segenap apa yang ada di dalam hati kita. Ya, trust in God. Percaya. Bagi saya saudara, kalau kita percaya ke Tuhan, artinya kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya percaya Tuhan, ya percaya gitu. Tapi kita juga harus mempercayakan hidup kita, keberadaan kita di dalam Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami. Biarlah kalau kami mempercayakan dengan segenap hati kita. Bukan percaya tapi dalam hati kita ragu-ragu. Itu bukan iman, itu bukan percaya dengan segenap hati. Tapi kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, kami percaya Tuhan itu baik. Segala rancangannya baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Pak Chin Beng ya Tuhan, tambahkan hikmatnya sehingga hidupnya benar-benar menjadi berkat bagi sekelilingnya. Hidupnya menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan ibadah KU1 ini dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.